Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada cerita contoh yang luar biasa. Saya tadi ajarkan tentang kepasrahan. Jadi intinya gini, sebenarnya inti SKDA, inti Uber atau apapun adalah ini dia. Kalau Anda tahu, tahajud yang lama, kita berserah diri pada Allah. Urusan teknis itu kecil. Nah, Pak Tri ini ada ngalami satu kejadian yang luar biasa. Subhanallah, ini bisa memberikan Anda pencerahan. Termasuk saya cerita dulu punya saya, Pak Tri ya. Saya tuh kapan hari itu ada satu ibu diambil jam subuh-subuh gitu. Kalau lihat YouTube-nya tuh tahu kok gini ya. Pernah saya masuk YouTube. Diambil subuh-subuh, dibawa ke debt collector, ada 10 orang gitu yang di Bali itu. Udah gitu datang situ segala macam-macam. Terus dia Pak Bu Wiwin sampai WA saya segala macam-macam, saya angkat. Oh, agak siangan saya. Oh iya gitu. Saya datengin. Saya pertama datang ke kantor polisi karena saya ini masalahnya masalah hukum kan. Ternyata apa yang dijawab polisi waktu itu? Nggak mau ogah-ogahan dia. Pak, saya tuh cuma bapak nggak minta apa-apa, cuma saksi doang. Ini kan penyekapan Pak. Oh belum masuk kata-kata polisi. Daripada debat ya udah kalau selesai. Ya ini, akhirnya saya datangin mereka semua. Saya datangin ternyata Pak orangnya gede-gede segala orang SKD untungnya ngumpul juga gitu. Jadi ibaratnya doppelgängernya ada 10 orang SKD yang lain udah ngumpul juga 10 orang, tapi nggak berani masuk gitu. Dan saya datang langsung saya masuklah beberapa orang. Oh, kalau segi badan mereka lebih garang ya. Orang SKD-nya kayak kamu, kecil-kecil badannya. Ngomong ketemu bener kecil-kecil ketemu ngomong, kita bilang mohon maaf, kita bilang dengan tenang aja kan, nggak usah takut. Makanya satu ya penting, jangan takut pada manusia. Ketika takut ibu tadi rumah mau dilelang, nggak ada urusan mau 1000 debt collector di depan. Kalau kita udah submission sama obedient ya kemana Allah, udah menyerahkan diri dan patuh pada Allah, selesai, nggak ada masalah. Kecil, ketawa aja mau disita, kalau belum waktunya Bu, nggak bakalan ada penyitaan. Yang penting, nah tapi teknisnya prioritasnya tetap dilakukan, konsultasi ke putih segala macam-macam ke yang lain-lain. Tapi sebenarnya itu hanya jalan kecil, 95-99% itu ke Allah dulu. Kebanyakan orang tuh manusianya 1%-nya teknisnya. Jadi nah sekarang nih Patri ada cerita tadi gimana? Ya kan, jadi emang apa yang disampaikan Kapten itu betul. Jadi yang kita bangun itu adalah, yang kita kuatkan adalah rohani dulu, gitu. Bukan jasmani. Terus? Betul. Karena jasmani itu akan belantungan, kita mati, ditinggalkan. Yang rohani itu yang perhitungan. Gitu. Jadi kita ada cerita gini kan, itu kisah nyata. Terus jadi nanti kesain lagi. Satu hari datangin debt collector. Ya, sesuai Kapten, mereka itu tamu yang didatangkan Allah dari Tuhan kepada kita untuk mengingatkan kita, kan bagus gitu kan. Betul. Karena hutang itu memang wajib diingatkan. Kita harus ngingetin, tapi ngingatkannya yang baik, yang sopan. Kalau kurang sopan kita ingatkan. Monggo terusin lagi. Kedatangan tamu apa? Orang apa? Gede-gede badannya? Gede-gede dari suku yang gede-gede semua. Nah, timur lah gitu. Terus? Nah, ya alhamdulillah. Jadi ya biarkan, sampaikan, memang sudah tugasnya gitu kan, memang tugasnya gitu. Terus ini Patri sendiri yang ngalamin sendiri gitu. Terus? Kan ya, akhirnya setelah udah bicara semua gini ya kita sampaikan. Nah, pertama geruduk takut gak Patri pertama ketemu itu? Pertama rasa takut ada, tapi wajar, tapi langsung pasrah kepada Allah Ta'ala. Terus? Ya kita minta gerak Allah, gerak bahwa ya minta gerak kita adalah gerak Allah Subhanahu wa taala, kita pasrah. Yeah. Alhamdulillah, kita tanya balik. Kita ya biasalah kita suguhkan, namanya tamu gitu kan ya, kita suguhkan mau minum apa. Biasa aja gitu ya. Tapi dia marah-marah bawaannya. Alhamdulillah sih, ya pertama marah-marah, biarin aja, dengerin, habis itu silahkan minum, kita bicara kepadanya. Memang kalau utang itu pasti wajib dibayar. Ada. Saya tanya, abang marah-marah, saya punya agama, abang punya agama. Kita bilang ajaran saya mengajarkan kasih dan sayang. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terus saya juga sama, saya punya agama. Terus agamanya apa katanya? Agama saya Kristen apa? Kristen Katolik. Oke, diajaran abang mengajarkan kasih dan sayang juga. Iya, saya diajarkan kasih dan sayang. Terus saya tanya lagi, ya, kalau diajarkan kasih dan sayang, kenapa abang setiap menagih kepada nasabah harus marah-marah, harus mengancam, telepon dulu, WA, mengintimidasi? Itu kan bikin rasa takut, orang bisa takut, bisa sampai bunuh diri gara-gara abang, saya bilang gitu. Terus gimana gitu? Kalau gitu saya salah bang. Lu kan sekarang tanya, di firman Tuhan mengajar kasih dan sayang, iya mengajarkan bang. Berarti kalau gitu abang melawan Tuhan.
yakin bang masuk surga kalau abang berani melawan firman Tuhan. Alhamdulillah ternyata dia malah merembes dirinya, nangis dia. bukan nangis. So gini ya, jadi kalau kita sentuh sisi kemanusiaan ya, manusia itu punya hati di dalam. Apapun agamanya ada hatinya itu. Tapi ketika itu kesentuh segala macam-macam, segede apapun badannya pasti nangis. Jadi jangan pilih orang gede itu nggak nangis. Saya aja sering nangis. Tadi 2 kita nangis, pasti sesungguhkan nangisnya, lebih parah nangisnya. Ya itu tadi. Jadi intinya apa? Kita lembut hati kayak gitu. Nah ketika dia nangis gimana? Ketika nangis, ya kita sampaikan. Terus saya harus bagaimana Pak? Ya, sekarang kita hutang boleh nggak? Boleh. Di ajaran abang boleh nggak? Boleh. Tapi kalau hutang bunga berbunga boleh nggak di ajaran agama abang? Tidak boleh. Nah sama, itu namanya riba. Dalam ajaran agama saya juga sama, itu dilarang. Nah, kenapa abang harus membela? Itu kan larangan Tuhan. Kenapa abang bela? Berarti abang melawan firman Tuhan lagi. Diam lagi kan? Berarti saya salah. Terus saya gimana dong? Badan gede tinggi serem gini kan bisanya jadi debt collector? Enggak juga. Terus apa saya harus kerja apa? Coba kita dekat kepada Tuhan, apapun agama kita minta petunjuk dulu kepada Tuhan. Nanti insya Allah ada jalan. Mungkin nanti abang cuma ngelamar jadi security, mengamankan suatu misalkan pabrik atau security perumahan. Ya bang, alhamdulillah bang, makasih banyak bang. Doakan saya, nanti saya akan doakan kita kayak alhamdulillah berapa hari, alhamdulillah kita lunas tanpa bunga 1 peser pun kayak. Anda ada duit lah orang. Alhamdulillah ada untuk melunasi itu kan harus membayar bunga. Bunganya aja sama saja sudah bayar melunasin mobil. Terus? Waktu itu kan signalis leasing kan. Terus? Ya kan sayang kan, masa buat bayar bunga saja. Padahal bunga itu bisa buat melunasin. Terus ini gimana? Kita bikin surat permohonan untuk dihapuskan bunga, denda dan biaya-biaya lain. Dan debt collector itu membantu mungkin. Ya, itu kan tolong bantu. Saya ingin melunasi utang-utang yang lain juga, paling nggak sebagian atau bisa melunasin semuanya. Bantu supaya halal, tolong carikan pembeli, saya bilang gitu. Terus itu ya siap, langsung balik kanan kan? Ya, bantu dari pembeli, datengin, alhamdulillah. Nanti coba sampaikan ke pimpinan cabang. Alhamdulillah pimpinan cabang bisa datang untuk negosiasi. Terus kita bikin surat permohonan, bunga, denda dan ongkos-ongkos lain dihapuskan. Pertama kali dapat 1 minggu lah dapat balasan, dapat telepon tuh kan. Terus Ya Pak, disetujui oleh kantor, diskon 50%. Ya Pak, terima kasih banyak. Tapi surat permohonan saya minta bunga dihapuskan 0%. Oh nggak bisa, nggak mungkin, dalam sejarah ada bunga 0. Jadi stop gini, itu klise di mana-mana. Ngomong nggak mungkin, apalagi sekarang lagi corona, pasti dikasih karena mereka daripada mati sekarang ini. Mohon maaf ya, sekarang di situ mati duluan sekarang ini. Karena apa? Dia tidak bisa menyalurkan itunya. Jadi intinya itu. Dan satu-satunya sekarang ini kesempatan kita untuk melunasi utang kita. Monggo lanjut. Alhamdulillah 7 hari lagi dapat ini lagi ya. Didatengin lagi ya, kita buat surat lagi, permohonan lagi untuk dihapuskan lagi BDO-nya. Dapat lagi jawaban. Berapa hari dapat jawaban, dapat diskon 75% kan. Terus? Ya saya sampaikan lagi ya sesuai surat kami yang kita berikan, kita mohon kebijakan untuk diskon 0%, dinolkan, bunga denda itu dinolkan. Alhamdulillah 14 hari dapat telepon, setujui 0%. Ya udah alhamdulillah siapin BPKB udah langsung selesai hari itu juga. Nah sob gini, jadi tadi ada cerita tadi si abang gimana didoain itu tadi. Nah itu kita minta doanya. Terus gimana? Alhamdulillah ternyata kadang yang melawan itu jadi kawan. Dia mendoakan kita juga jadinya. Ternyata ya alhamdulillah selesai, jadi dibantu doa semua. Jadi sob gitu loh. Jadi siapapun kalau doa Allah tuh maha baik gitu. Jadi kita pun tidak boleh nyakitin meskipun non muslim. Kenapa? 40 yang kita sakitin ketika dia berdoa berjelek kena semua. Tapi 40 yang kita baikin ketika dia berdoa baik kita akan jadi baik juga. Jadi jangan saya muslim atau saya apapun doa, enggak, belum tentu. Kadang orang lain yang berdoa siapapun meskipun gimana, ketika Allah membuka jalannya luar biasa. Ingat nggak ada satu cerita di mana seorang pelacur itu bisa terbebas dari api neraka gitu.
Iya. Gara-gara ngasih minum Anjing. coba. Anjing loh kasih minum. Mungkin anjing itu berdoa karena saking hausnya, ya Allah gini nih. Makhluk Allah bukan? Betul. Ini bisa terbebas gak dia? Bayangin, pelacur bisa masuk surga gara-gara Rahmat Allah. rahmat Allah. Jadi kita masuknya lewat rahmat Allah. Rahmat Allah itu kasih sayang dari manapun. Nah, jadi ini intinya sob semua. Ini kisah nyata Pak Tri ini sehingga dia sekarang ini jadi direktur di Uber gitu. Dan sekarang ini dia insya Allah akan jadi ini juga untuk direkturnya untuk sholat tahajud ya. Dan itu insya Allah kita akan rutinkan di Indonesia di Jakarta dulu. Nanti kita di ini daerah-daerah. Dan menurut Pak Tri gimana sholat nih? Luar biasa nggak katanya? Luar biasa Kak. Badan menjadi kuat. Terus? Alhamdulillah saya dari kemarin belum tidur hampir 2 hari. Terus alhamdulillah dengan sholat, dengan gerakan sholat yang luar biasa gitu ya, tertarik semua seluruh urat saraf kita, jadi keringetan kayak apa malah ya membakar toksin itu segala macam, jadi letih lesu. Nah. Jadi fresh aja gitu loh. Oke, fresh kan? Nah, saya tuh gini loh, sob ya. Ini saya kan pakai ini jam ini ya. Itu kan saya ketahuan. Ya sih tidur saya itu cuma 1,5 jam. Tapi kalau nanti sosat ini dengan tadi mandi, jadi intinya mandi dulu, mandi wudunya istisya ya ditarik sampai ke atas sampai gitu. Nah, udah gitu sampai kita kayak sakit, kalau udah normal enggak lu. Udah gitu dengan gerakan sholat dan yang lainnya, alhamdulillah insyaallah itu nanti sampai siang sampai sore itu seger dulu. Kita tidur siang pun hanya sebentar. Jadi mudah tidur segala macam siang sebentar dan itu seger terus. Dan ini energinya luar biasa, ini panas loh. Sekarang kita lihat tubuhnya, panas kan? Panas. Rasa nggak tubuh di dalam kayak hangat tuh? Itu Hangat. paling itu luar biasa. Yakin, sakit apapun, mau kanker, mau apapun yang terberat selesai. Amin. Kenapa? Amin. Karena nah kalau ini Anda dapat kebaikan, saya tanya, kan tadi gitu ya. Jadi kebaikan itu jangan untuk sendiri. Betul kan. Kan tadi ada saya cerita ya bahwa ada satu kisah di mana ada seorang alim tinggal di satu pulau, dia udah gitu mau meninggal. Kamu masuknya lewat apa? Udah meninggal, itu ibadah sholat terus-terusan gitu. Udah ada air di situ, ada makanan di situ, tiba-tiba tumbuh dimakan, udah gitu meninggal. Kamu masuk karena rahmat Allah gitu. Dia enggak dong karena ibadahku katanya. Ditanya, loh, oh ibadah ya Allah. Langsung dicatat antara amalnya dengan ininya segala macam-macam. Ternyata minus gitu. Kalau gitu kamu masuk neraka enggak jadi karena rahmatmu gitu. Nah tadi saya tanya, rahmat itu apa tadi? Kasih sayang itu berarti ke Sesama manusia. bukan untuk pribadi kan? Pribadi. Ke sesama kan? Bukan hanya untuk orang muslim tapi non muslim juga. Untuk umat. Berarti itu ukhuwah kan semua. Nah, itu dia. Berarti sekarang ini tolong deliver ini sholat ini, dan saya alhamdulillah saya belajar ini luar biasa karena pengetahuan saya pertama saya tuh ngerti tentang pernafasan. Saya ngerti tentang perenggangan. Contoh ya, itu tubuh saya nanti kalau kalian lihat ya. Kenapa gue lihat tuh. Dan ini nikmat sekali. Apalagi nanti tajan seperti ini. Aduh, tarik nafas. Tahan, lepas. Luar biasa. Nah ini apa lihat nih? Bisa Pak Tri? Oh, nggak bisa. Coba. Nggak bisa. Sampai gini loh. Ini saya. Coba. Kalau udah begini hampir nggak Jadi intinya tentu penyakit. meskipun saya kelihatan lemah, coba lihat. Iya. Pukul kamu pingsan. Ayo coba bisa. Tapi tidak perlu. Oke. Jadi, nah saya gabung antara pernafasan, perenggangan yang saya punya dengan teknik sholat Profesor Soleh, dan yang kita pernah dengar hadis Nabi bahwa Nabi itu sholat sampai bengkak kakinya, sahabat-sahabat Nabi sampai lama sekali sholatnya. Ternyata ini, jadi inti SKDA, inti Uber ini. Mohon bagi sob yang ini kita akan adakan di seluruh Indonesia, tapi utama di sini dulu. Kalau waktunya cukup dan guru saya mau datang, Profesor Muhammad Soleh tadi, Profesor Dr. Muhammad Soleh saat ini, dia yang kemarin meneliti tentang tahajud, ternyata luar biasa. Dan insya Allah kita akan adakan di seluruh Indonesia. Sanggup Pak Tri? Bismillah, megang ini, amanah ini, program ini. Insya Allah kan. Sanggup. Sanggup ya? Insya Allah. Allahu Akbar. Allah Akbar. Oke, sah. Bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.